oleh, kata Roy, Rismond memoto-moto melihat, karena sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya dia udah datang, udah melihat dulu ke perpustakaan, dia diizinkan. Tapi waktu itu Rismond moto-moto dan Roy juga moto-moto. Nah, yang disampaikan adalah bahwa Roy mengatakan saya bawa kamera khusus. Jadi hasilnya lebih bagus sehingga bisa diketahui beberapa kejanggalan, misalnya soal fontnya, soal di lembar ijazah, lembar pengesahan tidak ada nama-nama dosen. Yang paling penting tidak ada kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing atau dosen akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan-kawan semua, media sekalian, jurnalis, youtuber, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini khusus kita bawa dua saksi ya, bukan ahli, saksi fakta yang akan memberikan keterangan yang mudah-mudahan meringankan Roy, Rismond, dan Dr. Tifa. Pertama adalah Pak Yulianto. Pak Yulianto ini adalah mantan komisioner KIP DKI, yaitu Komisi Informasi DKI, ketuanya. Pada tahun 2012 beliau mengetahui informasi soal ijazah Jokowi yang diberitahukan oleh tim sukses Jokowi pada waktu itu, yang menceritakan kok fotonya berbeda. Ini Pak Yulianto, ya. Beliau juga aktivis GMNI, ya, dan juga barangkali pendukung Jokowi. Ya, walaupun secara etik tidak boleh mendukung, tetapi secara sosiologis politik ya, kalau GMNI kan kita tahu arah politiknya pada waktu itu. Nah, yang kedua yang akan kita hadirkan adalah wartawan senior ya, Edi Mulyadi. Edi Mulyadi itu temannya ya. Edi Mulyadi yang kita tahu pernah berpengalaman dengan jin buang anak dan sempat nyantren juga ya beberapa bulan gara-gara hanya pernyataan jin buang anak, dan kita tahu bahwa itu adalah pasal-pasal yang anti demokrasi, banyak dikenakan pada aktivis. Tetapi yang kita minta dari Bang Edi adalah kehadirannya ke Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Karena 15 April itulah yang menandai sebenarnya kehadiran Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi 15 April itu para aktivis TPUA, termasuk juga aktivis lainnya, termasuk juga RRT, itu mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terhadap ijazah dan juga skripsi Joko Widodo. Dilanjutkan pada tanggal 16 ke Solo, tetapi RRT tidak ikut ke sana. Nah, Mas Edi ini jurnalis yang paling awal mewawancarai RRT. Dan pada waktu itu ada pernyataan dari Dr. Tifa misalnya, kalau mereka datang itu untuk melakukan penelitian. Jadi clear bahwa mereka adalah melakukan penelitian, dan memang terbukti Dr. Tifa sampai saat ini masih melakukan penelitian di dua universitas untuk gelar doktoral dia. Di UI, di Universitas Indonesia dia mengambil gelar untuk Fakultas Kedokteran S3, dan kemudian di Unpad untuk Visipol. Dan itu bersamaan waktunya. Jadi bisa dibayangkan kan? Bersamaan waktunya, dan harus selesai Juni atau Juli ini, semester ini, dalam kondisi sebagai tersangka. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan ahli yang akan diperiksa berikutnya? Saya serahkan pada Bang Jamada Girsang untuk menjelaskannya. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat pagi semua ya. Masih seger nih suasana. Untuk melanjutkan yang dijelaskan oleh Prof. Refli Harun tadi, kebetulan kami yang mengkoordinir saksi dan ahli yang dipanggil atau yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi ada dasar pengajuan saksi dan ahli yang tambahan ini, karena kita dengar sebelumnya ada P19 itu menekankan bahwa kita diperkenankan untuk bawa ahli dan saksi. Kemudian di KUHP baru pasal 39 ya, semua saksi ahli yang kita ajukan itu wajib diperiksa oleh penyidik. Nah, berdasarkan dua dasar tersebut, akhirnya kita ajukan gelombang kedua. Gelombang pertama kemarin seperti rekan-rekan ketahui semua, 7 orang ahli semua, profesor dan 1 doktor sudah di BAP, di penyidik. Dan ini masuk gelombang kedua, yaitu hari ini ada 2 orang saksi fakta, dan besok itu ada 2 ahli tanggal 11. Kemudian hari tanggal 12 itu ada 4 ahli yang luar biasa.
Nah, untuk hari ini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan besok tuh ada 2 ahli yang sudah biasa berkecimpung di dalam KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, untuk itu kita bawa mereka besok ke sini, dua-duanya ahli. Dan tanggal 12 ada 4 orang ahli lagi. Salah satunya adalah yang kita hormati Komjen Ugroseno. Dan ini memang kita nantikan, kami spill dulu dari 6 ahli yang selain yang hari ini 2 saksi fakta dan 6 orang lagi, nanti kami spill satu yang memang menarik yang kita tunggu-tunggu adalah Komjen Ugroseno, ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Jadi kita nantikan, dan jangan Anda lupakan itu tanggal 12 ya jadwalnya. Kalau besok hanya 2 ahli, tanggal 12 itu 4 ahli sekaligus. Dan yang lain saya tidak spill namanya karena orangnya sangat penting di bangsa dan negara ini saat ini. Dan kita harapkan kehadirannya tanggal 12 dan sudah confirm dengan penyidik. Nah, itulah rekan-rekan sekalian pekerjaan kita hari ini, besok dan tanggal 12. 3 hari ini benar-benar kita ajukan yang luar biasa, termasuk hari ini Pak Yulianto dan Pak Edi Mulyadi. Siap, mungkin untuk sementara, untuk sedikit banyaknya mereka akan speed ya Prof ya. Ya, silakan Pak Yulianto. Pak Yulianto. Garis besarnya aja. Terima kasih. Selamat pagi para kawan-kawan media dan para pemirsa. Blokir. Nah, Baiklah, saya diminta oleh Pak Roy Suryo melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi tidak hanya Pak Roy meringankan. Suryo, Roy, Rismond dan Tifa. Ya, Pak Roy Suryo, Pak Rismond dan Dr. Tifa. Ya. Melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi meringankan. Pada periode 2012-2016 saya adalah Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Itu periode 2012 sampai dengan 2016. Begitu. Nah, disinilah saya akan membicarakan keprihatinan kita sebagai bangsa, karena bagaimanapun juga tim RRT tersebut sebetulnya sedang memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan. Maka dalam kerangka mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, mereka melakukan penelitian terhadap beberapa informasi yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Jokowi, mulai dari pencalonan sebagai wali kota, sebagai calon gubernur, dan sebagai calon presiden 2 periode. Di mana persoalannya adalah mengenai persoalan keabsahan soal ijazah yang kemudian diindikasikan atau diduga ijazah tersebut palsu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebetulnya hak Pak tim RRT tersebut, saya sebut tim RRT tersebut, itu dijamin oleh konstitusi pasal 28, yaitu sebagai hak asasi manusia, 28C. Kemudian juga dia dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu untuk mendapatkan informasi publik yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, dan kemudian juga mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi publik tersebut melalui berbagai platform media. Itu adalah hak. Tetapi ironisnya dalam bangsa ini kemudian RRT malah dikriminalisasikan dengan tuduhan yaitu seperti pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, itu yang memprihatinkan. Sedangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hal tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan nanti di hadapan penyidik berkaitan dengan satu posisi saya, yang keduanya mengenai kedudukan Roy Suryo dan RRT yang dilindungi oleh undang-undang dalam rangka mencari informasi. Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Ya, tim RRT itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk melakukan penelitian. Nah, itu pun dijamin penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan pribadi itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bapak tadi disebutkan adalah saksi fakta. Nanti akan Bapak sampaikan apa saja fakta-fakta yang Bapak lihat dari ijazah tersebut. Oke. Baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, di mana salah satu tim
ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan beliau itu yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Tentunya kan kawan-kawan sudah melihat salinan ijazah yang sudah beredar di media massa, baik yang di-upload oleh Dian Sandi, kader PSI, ataupun yang kemudian sempat ramai juga di berbagai media, kan ditunjukkan tuh foto tersebut. Sehingga sebetulnya secara kasat mata bisa kelihatan lah dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah. Ya, itu yang perlu saya sampaikan juga. Ya, berkaitan dengan hal itu kan informasi yang saya dapat dari tim official pemilihan Gubernur DKI dari PDI Perjuangan, yaitu Bung Denny Iskandar, di mana kemudian nama anak beliau itu kan disebut juga oleh Vitor. 3 nama sebagai tim Jakarta dalam pembuat ijazah palsu, yaitu Denny Iskandar, kemudian Indra, dan saya sendiri, Yulianto. Makanya saya perlu mengklarifikasikan juga, karena dari informasi yang beredar itu seakan-akan saya itu berposisi gitu kan, berposisi sebagai tim sukses, padahal bukan sebagai tim sukses. Tetapi saya hanya sebagai mitra diskusi daripada tim ofisial pencalonan Gubernur DKI oleh PDI Perjuangan. Gitu. Cukup kali, jangan detail, terlalu detail. Sekarang Pak Edi. Oke, digeser. Ini nggak masuk Pak Yulianto sini aja. Ya, Jangan terlalu detail. Terima kasih. Saya memang diminta oleh RRT untuk menjadi saksi terkait dengan kedatangan RRT dan tim TPU begitu ya ke UGM 14 atau 15 April, saya lupa ya, tanggal persisnya. Nah, kemarin Prof. Refli memberikan arahan pada saya, saksi itu yang mendengar, melihat, mengalami. Ya. Jadi sampaikan saja apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda alami ketika di UGM itu. Ini nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, itu bahwa saya memang datang bersama rombongan, tapi saya berangkat sendiri, nggak pakai bus, nggak bareng-bareng, pakai kereta. Nah, ketemu di sana, dan waktu saya ke sana 3 orang ini sudah masuk ke ruangan, ya. Kami nunggu di luar sambil ada beberapa mama orasi. 3 orang itu Roy Rismond Tifa, ya. Sementara tim TPWA belum hadir karena ada kendala di lapangan, busnya ya terlambat, ada apalah gitu ya. Nah, karena saya nggak bareng sama rombongan, saya sampai lebih awal juga. Dan kita tunggu, kemudian keluar. Yang pertama terlihat oleh saya adalah Rismond. Lalu di belakangnya baru Tifa dan Roy. Nah, waktu mereka keluar, saya nggak tahu nama tempatnya apa, tapi depan selasar ya, kayak lorong gitu. Saya agak telat. Fakultas Kehutanan. Kehutanan, pasti kehutanan ya. Rismond udah diserbu sana sini, agak kurang jelas saya. Nggak lama dia pergi dahulu, kemudian baru kita jalan ke arah lapangan yang lebih luas. Nah, di situ ada Roy Surya menjelaskan. Kemudian nyusul nggak lama ada Tifa juga menjelaskan. Waktu datangnya nggak bareng, datang duluan, kira-kira jeda berapa 5-10 menit baru Tifa datang. Kemudian ternyata saya baru tahu bahwa Tifa itu datang terlambat karena masih lihat foto-foto di dalam, katanya begitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa baik Roy maupun Tifa mengatakan mereka datang sebagai peneliti, sebagai alumni, sebagai peneliti yang memang datang untuk melihat data-data yang dibutuhkan. Dan di situ mereka mengatakan mereka kecewa karena kalau istilah kata-kata Roy Suryo, sebagai pemegang ranking nomor 2 soal keterbukaan informasi publik, ternyata UGM tidak memberikan informasi yang memadai. Data-data yang dibutuhkan sama sekali tidak disediakan. Kecewa. Ada katanya 34 atau 24 yang dijanjikan, tidak ada. Tadinya mereka berharap ada di meja untuk dilihat, diperiksa, tapi ternyata tidak ada. Dan kata mereka, baik Tifa maupun Roy mengatakan mereka kecewa sekali, bahkan sempat mau deadlock. Roy mengatakan intensitas meninggi. Kalau teman-teman lihat video saya sempat ada pertanyaan saya, maksudnya apa intensitas meninggi? Ya karena kita saling bantah sehingga kami berencana walk out, keluar ruangan. Nah, kemudian Roy juga mengatakan mereka datang terkejut begitu masuk, mereka cuma bertiga.
Dari 5 orang yang diminta kontak PWA bertiga, dan di dalam ternyata ada 16 orang. 16 orang ini bukan cuma pejabat rektorat atau dekanat, tapi juga ada orang-orang yang katanya alumni UGM juga, termasuk salah satu nama disebut Pronojiwo oleh Rosuryo. Ini sebetulnya Pronojiwo itu orang yang sering membela Jokowi ya. ya disebut atau gitu. Nah, kata Roy ini sebetulnya tidak fair karena kita hanya berlima orang yang terkait betul, sementara mereka bisa datangkan orang sebanyak-banyaknya. Ada 16 orang kata Roy dalam ruangan itu. Ya, nah mereka kecewa dan mau walk out, tapi kemudian di last minute itulah baru skripsinya dikeluarkan. Skripsi dikeluarkan oleh kata Roy, Rismon memoto-moto melihat karena sebelumnya beberapa waktu sebelumnya dia udah datang udah melihat dulu ke perpustakaan, dia diizinkan. Tapi waktu itu Rismon moto-moto dan Roy juga moto-moto. Nah, yang disampaikan adalah bahwa Roy mengatakan saya bawa kamera khusus. Jadi hasilnya lebih bagus sehingga bisa diketahui beberapa kejanggalan, misalnya soal fontnya, soal di lembar pengesahan tidak ada nama-nama dosen. Yang paling penting tidak ada kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing atau dosen akademiknya. Antara lain nanti akan saya bicara seperti itu. Oke. Udah detail itu ya. Udah ya. Jangan terlalu detail lah. Nanti di dalam masih biar soalnya. Ya, itu ya. Ini ada lagi kompres lagi. Oke. Siap. Ya itu kawan-kawan Jam sekalian berapa, ya. kira-kira, Pak? Satu pertanyaan lagi boleh ke Apa? Pak Edi. Ada pertanyaan? Enggak, jam berapa biasa nanti? Kita usahakan jam 1 jam 2 kelar ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Konferensi lagi. Karena Iya. kami ada agenda lain di Di MK Mahkamah ya? Konstitusi. Di MK. Ah, Kita sidang di MK pukul 14.30 tapi press conference-nya Agenda pukul kita di sana penting 13.45. sekali. Agendanya? Jadi Agenda sidangnya? ya agenda sidangnya itu pemeriksaan pendahuluan. Jadi insya Allah nanti ya di MK itu pukul 14.30 itu sidang pendahuluan dan hadir semua prinsipal dengan PH-PH-nya 12 orang insya Allah. Dan kita mempermasalahkan pasal-pasal yang memang dijadikan alas untuk menersangkakan 3 orang ini, Roy, Rismon, dan Dr. Viva. Jadi mudah-mudahan MK cepat ya reaksinya, karena kita mengajukannya pada Jumat, bukan Jumat kemarin, tapi Jumat sebelumnya, dan sudah mendapatkan jadwal beberapa hari kemudian. Nah, mudah-mudahan ini memberikan kabar baik bagi kita, karena tidak hanya untuk kepentingan RRT, tapi ini juga untuk kepentingan kita semua. Karena pasal-pasal ini sering dikatakan pasal karet. Betul. Mas Edi Mulyadi sudah pernah mengalami pasal karet tersebut, dan MK lah yang kemudian membatalkan atau menghanguskan pasal tersebut, yaitu pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946, sebelum kemudian dihapuskan semuanya melalui KUHP yang baru. Tetapi jangan lupa, di KUHP yang baru pun ada potensi untuk terjadinya kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Padahal ini adalah public domain, domain publik. Nah, kita minta sama MK, kalau berkenaan dengan domain publik tidak boleh ada pasal-pasal fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Karena itu mengganggu kerja penelitian, kerja intelektual, kerja demokrasi dan lain sebagainya. Oke. Ya, oke ya. Siap, Pak. Oke. Kita ke dalam dulu ya.